Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita dimudahkan kembali berada dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Di mana malam hari ini kita akan melanjutkan yang pertama kitab Riyadhus Shalihin dari kumpulan doa kitab Ad-Da'awat bab 250 keutamaan doa. Kita masuk pada doa yang baru lagi. Setelah sebelumnya meminta perlindungan dari jeleknya pendengaran, penglihatan, lisan, hati, sampai jeleknya mani atau kemaluan. Kali ini Imam Nawawi mencantumkan doa meminta perlindungan dari berbagai penyakit, termasuk penyakit berat. Sebenarnya nanti disebutkan adalah penyakit kulit, ada juga kegilaan dan berbagai penyakit jelek yang lainnya. Dan ini hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan dan juga Musnad Ahmad. Kemudian setelah itu baru kita lihat pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang masalah ibadah. Kita telah sampai pada pembahasan sujud kedua dan cara bangkit dari sujud ke rakaat berikutnya. Baik, kita lihat pembahasan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, kitab Ad-Da'awat. Doa meminta perlindungan dari penyakit berat. Hadis 1484. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wal sayyi'il asqami. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wa min syayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1554. Nah, kita lihat hadis ini membicarakan lagi tentang salah satu doa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Jadi kalau intinya kita kumpulkan doa-doa yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini banyak sekali. Ini doa bentuk yang lainnya lagi. Hadisnya ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Terus Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin juga menyetujui bahwa sanad hadis ini sahih. Nah, di situ ada minta perlindungan dari satu minal barasi, dua wal jununi, tiga wal juzami, empat sayyi'il asqam. Minta perlindungan dari barasi, penyakit kulit. Terus jununi, kegilaan, stres. Tiga juzami, kusta, lepra. Empat sayyi'il asqam, yaitu dari penyakit-penyakit yang qabih, penyakit-penyakit yang jelek. Nah, kita lihat dulu
keterangan hadis. Keterangan hadis. Al-baros adalah penyakit yang sudah makruf, yaitu ada warna putih yang ada pada jasad yang akhirnya merubah bentuk dan penampilan. Al-junun adalah hilangnya akal. Al-juzam adalah penyakit kusta atau lepra. Sayyi'il asqam adalah penyakit jelek. Al-baros penyakit kulit, nampak warna putih. Apa biasa kita sebut ini? Enggak, panu nggak ada pengaruh apa-apa panu. Kan panu ada masalah gitu, biasa-biasa aja. Apa? Ya seperti albino ini bisa masuk dalamnya. Junun, hilangnya akal, zawalul akli. Padahal disyaratkan untuk ibadah-ibadah harus berakal. Kalau zawal akli yaitu hilangnya akal, sudah berarti bebas dia dari masalah ibadah, sudah tidak dikenakan lagi. Termasuk juga untuk orang yang pikun sama. Maka kalau pikun kemarin sudah kita bahas, itu istilahnya al-haram, yaitu kejelekan di masa tua. Ada juga yang terjemahkan itu pikun. Terus juzam. Juzam itu penyakit kusta atau lepra yang sudah kita kenal. Nah, terus diserinci lagi yang keempat ini sayil asqam, yaitu penyakit secara umum yang jelek-jelek. Berarti di sini yang bawa mudarat pada seorang. Orang akan jauh dari kita, nggak mau dekat-dekat. Kemudian membuat kita juga nggak enak kalau hadir di hadapan orang. Ya. Nah, penyakit kayak begini, ya, ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang bisa dibaca faedah hadis. Ini faedah dari Bahjatun Nazirin karya Syekh Salim bin Ithalilali. Ada 3. Faedah hadis. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari penyakit yang jelek untuk mengajarkan kita bersabar, supaya tidak banyak mengeluh, yang akhirnya membuat kita luput dari pahala. Nah, supaya tidak membuat kita mengeluh, yang membuat kita itu luput dari pahala. Berarti asalnya tidak boleh minta-minta penyakit. Itu diberi catatan tuh. Tidak boleh minta-minta penyakit. Di sini dikatakan, di sini kita minta perlindungan dari penyakit jelek kayak tadi. Karena kalau dia minta, akhirnya penyakit itu datang, kemudian dia nggak sabar, nah pahala luput di situ. Akhirnya banyak mengeluh. Maka yang jelek-jelek kita tidak minta pada Allah, karena nanti akan membuat seorang itu tidak sabar. Akhirnya luput dari pahala, luput dari ganjaran. Karena pahala atau ganjaran tadi ada pada orang-orang yang mau sabar. Terus yang kedua. Yang kedua, penyakit-penyakit yang disebutkan di sini punya dampak jelek pada penampilan dan fisik, sehingga bisa membuat orang lain menjauh. Nah, sehingga bisa membuat orang lain menjauh. Ini punya mudarat pada fisiknya, bisa jadi fisiknya itu lemah. Kemudian pada penampilannya, orang-orang itu nggak mau dekat-dekat dia karena punya penyakit semacam itu. Orang itu menjauh, sehingga dia merasa terasingkan di situ. Ya, dia merasa terasing di situ karena penyakitnya ini. Nah, ini sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan pada Allah dari hal-hal tadi. Terus yang ketiga. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta perlindungan dari semua penyakit karena sakit sendiri dapat membersihkan dosa asalkan mau bersabar. Setiap orang bisa saja tertimpa sakit, namun ujian yang paling berat adalah yang dihadapi oleh para nabi, lalu orang di bawahnya lagi. Nah, ujian yang paling berat dihadapi oleh para nabi. Maka setiap orang itu nanti ada yang sakit. Nah, dengan sakit ini dapat menggugurkan dosa-dosanya. Makanya dalam doa tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa, ya Allah angkatlah semua penyakit saya, enggak. Cuma rinci tertentu aja kan. Tidak semua penyakit gitu diangkat.
Atau tidak semua penyakit, minta perlindungan gitu. Kalau minta perlindungan dari semua penyakit berarti nanti nggak pernah sakit-sakit. Padahal dengan sakit itu dapat menggugurkan dosa. Ya, padahal dengan sakit itu dapat menggugurkan dosa. Nah, itu hikmah-hikmahnya seperti itu. Nah, sebenarnya kisah tentang yang kena penyakit kulit tadi ini dialami juga oleh seorang nabi, yaitu Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Nanti bisa dilihat tentang Nabi Ayyub di sini. Kalau penyebutannya sebenarnya ada di beberapa kitab tafsir dan juga bisa dilihat pada Qasasul Anbiya, yaitu tentang kisah-kisah para nabi. Nanti ada di surat Shad ayat 41 sampai 44. Juga ada di surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nabi Ayyub ini berasal dari Rum Romawi. Nama beliau adalah Ayyub bin Mus bin Rozah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Dulunya Nabi Ayyub terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Contohnya saja hartanya ada sapi, unta, kambing, kuda, keledai, dan itu dalam jumlah yang tak ada yang bisa menyainginya. Jadi sangat-sangat kaya sekali ketika itu. Allah juga memberikan kepada beliau, yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, karunia berupa keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Ayub sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dermawan, menyayangi orang miskin. Beliau juga biasa memberi makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum du'afa, ibnu sabil. Dan beliau itu terkenal adalah orang yang rajin bersyukur. Nah, setelah itu Nabi Ayub diuji penyakit yang menimpa badannya, juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya, semuanya pada sirna. Ia pun terkena penyakit kulit yang tadi kita sebut al-juzam. Apa tadi al-juzam? Kusta tadi, lepra tadi. Yang selamat pada dirinya hanyalah hati dan lisannya. Ya, berarti dia masih bisa bicara, ya, organ tubuh dalamnya itu masih berfungsi. Sehingga lisan ini dia gunakan untuk banyak berzikir pada Allah sehingga dirinya terus terjaga. Semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayyub alaihissalam hingga ia mengasihkan diri di suatu tempat. Hanya istrinya sajalah yang mau menemani Ayyub atas perintah Ayyub. Sampai istrinya pun merasa lelah hingga mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya. Dan ceritakan Nabi Ayyub itu menderita hingga terlihat sangat-sangat kurus tanpa daging. Hingga urat syaraf dan tulangnya itu terlihat. Berarti kurus sekali. Nah, ketika setan itu menggodanya saat beliau tertimpa musibah, Nabi Ayyub alaihissalam mengatakan, Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadhaha. Nabi Ayyub itu malah mengatakan segala puji bagi Allah. Allah lah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Segala puji bagi Allah. Nah, dia malah muji ini. Pas lagi apa tadi? Kena musibah. Allah lah yang memberi, Allah lah yang nanti mengambil. Lalu Nabi Ayyub juga menyebutkan bahwa dia tidak memiliki harta dan jiwa sama sekali. Berapa lama Nabi Ayyub menjalani musibah tadi? Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayyub mendapat musibah itu selama 18 tahun. Lama enggak itu? Wahab mengatakan selama pas hitungan 3 tahun. Ka'ab mengatakan bahwa Ayub mengalami musibah 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Al-Hasan al-Basri mengatakan selama 7 tahun dan beberapa bulan. Intinya waktu yang lama. Namun ada kritikan dari Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti tentang cerita tadi. Kalau disebutkan jenis penyakitnya secara khusus, ya, itu tidak tepat. Dalam kitab Adwa Al-Bayan, yaitu salah satu kitab tafsir. Dan
Kalau disebut juga lamanya beliau menderita sakit, juga sebenarnya tidak ada riwayat yang tepat untuk itu. Ini cuma dari berita Israiliyat. Nah, ini cuma dari berita Israiliyat. Nah, kemudian ada kisah di sini dari Nabi Ayub tadi, saat mengurus dan membawa bekal pada beliau, istrinya sampai pernah bertanya kepada Nabi Ayub yang sudah menderita sakit sangat lama, "Wahai Ayub, andai engkau mau berdoa pada Rabbmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar." Nabi Ayub menjawab, "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku." Karena tadi paling lama tadi disebut dalam riwayat tadi apa? Ada yang sebut 18 tahun kan? Nah, 18 tahun, taruhlah itu yang paling lama. 18 tahun dibandingkan 70 tahun masa sehat beliau masih hitung-hitung tadi. Sehat saya masih lebih banyak daripada sakit. Maka dia mau berdoa kalau sakitnya itu sama dengan sehatnya. Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya karena tak sanggup lagi, istrinya mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya sampai memberi makan padanya. Namun suatu saat Ayub itu berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, "Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit yang berat dan Engkaulah itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami pun memperkenankan doanya tadi, artinya doanya dikabulkan. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, penyakitnya hilang. Tadi disebut penyakit juzam itu diantaranya oleh sebagian ulama. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Jadi keluarganya dibuat tambah banyak. Disebutkan Nabi Ayub itu mendapatkan ganti istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Yang disebut tafsir Al-Baghawi. Wahab mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Ibnu Yasar mengatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri. Berarti ada macam-macam versi di sini. Nah, terus dikatakan, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu di surat Shad ayat 4144 disebutkan tentang doa tadi. Kemudian disebutkan pada ayat 42, "Urkud birijlik hadza muktasalun baridun wa syarabun." Dikatakan ketika itu, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, itu dikasih sebab. Allah kasih sebab untuk dia itu sembuh dengan air ini yang penuh berkah. Disuruh minum di situ. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkan. Nah, intinya dari penyakit juzam tadi, itu pernah menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Nah, itu yang membuat orang-orang itu menjauh. Sampai istrinya pun itu berat untuk mengurus Nabi Ayub alaihissalam. Ya, di antara hikmahnya kenapa doa tadi diajarkan, ya karena ada Nabi yang sampai orang-orang itu menjauh dari Nabi tersebut, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nah, itu pelajaran yang pertama dari Riyadhus Shalihin.